Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuziandi dengan nomor NIM C0N024003. Kali ini akan membahas materi tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala, perlawanan, pihak terkait, dan penggolongan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Mulai dari penyediaan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Selain sebagai penerimaan negara, pajak juga berfungsi mengatur kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas, serta mendorong pemerataan pendapatan. Meski demikian, pelaksanaan perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, praktik penghindaran pajak, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya pajak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan taat dalam melaksanakan kewajibannya, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Stelsel dalam pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu ada stelsel fiktif, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya, contohnya PPh pasal 25, angsuran bulanan. Yang kedua ada stelsel nyata atau real, yaitu pajak yang dihitung dari penghasilan sebenarnya pada tahun berjalan, contohnya PPh tahunan dan PPN. Ketiga ada stelsel campuran, yaitu awalnya berdasarkan anggapan fiktif lalu dikoreksi sesuai kenyataan. Contohnya PPh pasal 28 atau 29, penghitungan akhir tahun. Kemudian ada kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu peraturan tidak konsisten dengan undang-undang. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian. Yang kedua ada kurangnya pembinaan pusat dan daerah. Akibatnya kebijakan pajak menjadi tidak adil. Yang ketiga, database lemah. Akibatnya sulit verifikasi dan rawan dimanipulasi. Yang keempat, law enforcement lemah. Akibatnya wajib pajak tidak takut untuk melanggar. Selanjutnya ada bentuk perlawanan pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif, yaitu merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif timbul karena faktor sosial, ekonomi, moral, dan intelektual masyarakat. Ciri-cirinya enggan membayar pajak karena rendahnya kesadaran dan pendapatan. Berikutnya ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif dari masyarakat adalah perlawanan yang meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, mengurangi, menyeludupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang langsung ditunjukkan kepada fiskus dan secara tidak langsung kepada negara. Contohnya yaitu penghindaran pajak, tax avoidance, legal, namun memanfaatkan celah hukum. Kemudian ada penyeludupan pajak, tax evasion. Ini bersifat ilegal, yaitu karena memalsukan data atau menyembunyikan penghasilan. Yang ketiga, ada melalaikan pajak. Sengaja tidak membayar pajak atau menolak prosedur hukum. Kemudian ada pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada Direktorat Jenderal Pajak. Tugasnya yaitu otoritas pemungut pajak pusat. Yang kedua ada bendahara pemerintah. Tugasnya memotong pajak dalam pembayaran negara. Yang ketiga atau ada perusahaan atau pemberi kerja. Tugasnya memotong PPh 21 karyawan. Keempat ada pengusaha kena pajak. Tugasnya wajib memungut PPN dari konsumen. Yang terakhir ada pemerintah daerah. Tugasnya memungut pajak daerah seperti PBB, PKB, pajak restoran, dan lain-lain. Terakhir ada penggolongan pajak. Pajak dibagi berdasarkan tiga, yaitu menurut golongan. Ada pajak langsung, dibayar sendiri, contohnya PPh, dan ada pajak tidak langsung, yaitu bisa dilimpahkan ke orang lain, contohnya PPN. Yang kedua, menurut sifat, yaitu pertama ada pajak subjektif, itu berdasarkan kondisi WP, contohnya PPh. Dan ada pajak objektif, itu berdasarkan objek pajak, contohnya PPN dan PPN BM. Yang ketiga ada menurut pemungut, yaitu ada pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan dan pajak hotel.
Jadi kesimpulannya yaitu sistem atau stelsel pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel fiktif, dan stelsel campuran, yang masing-masing memiliki kelebihan serta kelemahan tersendiri. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti ketidakkonsistenan regulasi, lemahnya penegakan hukum, kurangnya integrasi antara pajak pusat dan daerah, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Selain itu, perlawanan terhadap pajak dapat muncul dalam bentuk pasif maupun aktif, baik berupa penghindaran, pengelakan, maupun kelalaian. Pemungutan pajak juga melibatkan banyak pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, bendahara pemerintah, perusahaan, pengusaha kena pajak, hingga pemerintah daerah. Pajak yang dipungut kemudian digolongkan berdasarkan golongan sifat dan lembaga pemungutnya. Dengan demikian, pajak bukan hanya kewajiban formal warga negara, melainkan juga instrumen penting dalam membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.